Perubahan rasanya seperti mendaki gunung besar yang menakutkan. Kita semua mencari jalan pintas, solusi cepat yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Mudah sekali terjebak dalam anggapan bahwa transformasi harus terjadi seketika, bahwa kita perlu melompat jauh atau membuat perubahan drastis untuk melihat kemajuan nyata. Saya paham, saya pernah merasakannya. Kamu menetapkan tujuan, dan di awal, semangat itu membara. Motivasi terasa seperti api yang siap membakar segala rintangan. Tapi, setelah beberapa hari, api itu meredup, dan tiba-tiba semuanya terasa terlalu besar, terlalu berat. Lalu, kamu berhenti. Tapi, bagaimana jika saya bilang bahwa kunci perubahan sejati yang langgeng bukan terletak pada tindakan besar, melainkan pada langkah kecil yang konsisten? Bagaimana jika transformasi yang kamu cari bukanlah lompatan besar, melainkan serangkaian langkah kecil yang diambil setiap hari, yang saling membangun? Itulah kekuatan perubahan bertahap. Mudah untuk menganggap tindakan kecil sebagai sesuatu yang tidak berarti atau terlalu remeh untuk membuat perbedaan. Namun, justru tindakan-tindakan inilah yang, seiring waktu, bertumpuk dan menciptakan kemajuan nyata. Langkah pertama dimulai dengan menyadari bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemajuan. 7 hari mungkin terasa singkat, tapi itu cukup untuk membangun fondasi bagi sesuatu yang lebih besar. Dalam video ini, kamu akan melihat bagaimana tindakan sederhana setiap hari, sesuatu yang bisa kamu mulai hari ini, dapat mulai membentuk dirimu di masa depan. Di akhir minggu, kamu akan mulai merasakan perubahan dalam pola pikir, energi, dan kejelasanmu. Siapkah kamu untuk melihat apa yang mungkin terjadi dalam 7 hari? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seperti ini. Ayo mulai. 1. Belajar mikro dan pembelajaran informal sebagai rutinitas harian. Tetap tajam di dunia saat ini terasa seperti pertempuran tanpa henti. Kita dibombardir oleh gangguan di setiap sudut. Notifikasi media sosial, aliran berita yang tak pernah berhenti, dan tarikan hiburan yang konstan. Sulit untuk mengikuti semuanya, apalagi meluangkan waktu untuk fokus pada sesuatu yang benar-benar memperluas pengetahuan kita. Rentang perhatian kita semakin pendek, pikiran kita ditarik ke berbagai arah, namun kita semua tahu nilai dari belajar, berkembang, dan tetap penasaran. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana kita menyisihkan ruang untuk itu di dunia yang seolah bergerak lebih cepat dari yang bisa kita ikuti? Disinilah konsep belajar mikro masuk. Belajar mikro bukan tentang menyelami buku teks atau mendedikasikan berjam-jam untuk belajar. Ini tentang potongan kecil pengetahuan yang bisa kamu konsumsi setiap hari di tengah kesibukanmu. Kita tahu bahwa kita tidak selalu bisa duduk untuk mendengarkan kuliah selama 1 jam atau menghabiskan sore untuk membaca buku. Tapi, bagaimana jika kamu hanya meluangkan 5 hingga 10 menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru? Kamu bisa menonton video singkat di YouTube tentang topik yang menarik minatmu, mendengarkan podcast saat perjalanan pagi, atau membaca artikel sambil menunggu kopimu. Kuncinya adalah mencari potongan informasi kecil yang mudah dicerna dan membangkitkan rasa ingin tahumu. Kebiasaan ini tidak membutuhkan komitmen besar. Ini tentang membangun rutinitas yang menjaga pikiranmu tetap terlibat dan terbuka terhadap ide-ide baru. Pilih sesuatu yang memicu minatmu, entah itu mempelajari peristiwa sejarah, menemukan teknik produktivitas baru, atau menjelajahi keterampilan yang benar-benar baru. Keindahan belajar mikro adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa menyesuaikannya dengan harimu, betapapun sibuknya. Mungkin kamu mendengarkan podcast saat istirahat makan siang atau menonton video YouTube singkat saat bersantai di malam hari. Tidak masalah kapan atau berapa lama, asalkan kamu menjadikannya bagian rutin dari harimu. Apa manfaatnya? Selain menjaga pikiranmu tetap tajam, ini memperluas pandangan duniamu. Ini membantu kamu melihat sesuatu dari perspektif baru, memicu rasa ingin tahu, dan memunculkan ide-ide yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Di dunia yang sering terasa overwhelming, belajar mikro adalah alat ampuh untuk tetap adaptif dan terlibat. Ini adalah penawar sempurna untuk kelelahan mental karena tidak memerlukan fokus berjam-jam. Hanya beberapa menit sehari, tapi menit-menit itu bertambah, membangun ritme pertumbuhan yang stabil. Bayangkan, dalam seminggu, sebulan, atau bahkan setahun,
potongan kecil pengetahuan itu mulai menumpuk. Tiba-tiba, kamu menjadi lebih berpengetahuan, lebih percaya diri dalam kemampuanmu untuk beradaptasi dengan perubahan, bahkan ketika hidup terasa bergerak dengan kecepatan penuh. Belajar mikro memberimu kesempatan untuk menarik napas dan terus berkembang. Satu langkah kecil pada satu waktu. Itulah keajaibannya. Ketika kamu menerima kebiasaan ini, kamu tidak hanya mempelajari fakta, kamu membangun pola pikir yang penuh rasa ingin tahu dan ketahanan. Di dunia yang terus menuntut lebih dari kita, belajar mikro membantu kita tetap hadir dan berkembang tanpa merasa terbebani. Jadi, apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Apa sesuatu yang selalu ingin kamu jelajahi tapi tidak pernah punya waktu? Luangkan beberapa menit hari ini untuk menyelami itu dan rasakan bagaimana rasanya. Kamu akan terkejut betapa itu memperkaya hidupmu dan menajamkan pikiranmu. Satu potong kecil pada satu waktu. Kuncinya adalah konsistensi. Dan dalam 7 hari, kamu akan menemukan bahwa langkah-langkah kecil ini sudah mulai meletakkan fondasi untuk versi dirimu yang lebih penasaran, adaptif, dan berpengetahuan. 2. Mentalitas pejuang. Ada tarikan aneh, hampir seperti magnet, menuju kenyamanan. Bukan? Kita semua mendambakan kemudahan. Entah itu bersantai di sofa setelah hari yang panjang, memilih jalan yang paling mudah, atau menghindari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Namun, justru saat kita menghadapi ketidaknyamanan, pertumbuhan dimulai. Tapi, jujur saja, ketidaknyamanan itu terasa berat, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Mudah untuk mundur ketika kita merasa lemah atau kewalahan. Pikiran kita mulai meyakinkan kita bahwa kita belum siap, bahwa kita tidak cukup kuat. Kita berkata pada diri sendiri, besok saja. Dan pada saat itu, kita memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Tapi, bagaimana jika ada cara lain? Mari kita lihat mentalitas pejuang. Bayangkan bangun setiap hari dengan pola pikir seseorang yang berkembang dalam ketidaknyamanan. Bukan karena itu mudah, tapi karena itu perlu. Pejuang tidak lari dari kesulitan. Mereka menghadapinya langsung, mengetahui bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Pejuang melatih pikiran mereka untuk merangkul perjuangan karena mereka paham bahwa hanya dengan melampaui batas mereka, mereka bisa menemukan potensi sejati mereka. Ini adalah mentalitas yang memisahkan mereka yang stagnan dari mereka yang terus berkembang. Ini bukan tentang memiliki keadaan terbaik, melainkan tentang memiliki kekuatan untuk berkembang, apapun keadaannya. Dan kamu bisa membangun kekuatan ini, satu langkah pada satu waktu. Selama 7 hari ke depan, tantang dirimu untuk menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Tidak harus sesuatu yang paling sulit yang pernah kamu lakukan. Kuncinya adalah mendorong dirimu sedikit melampaui batas saat ini. Mungkin kamu bangun 30 menit lebih awal dari biasanya, memaksa dirimu untuk memulai hari dengan fokus dan tujuan. Mungkin itu berkomitmen pada latihan fisik yang mendorong batas fisikmu atau menangani percakapan sulit yang selama ini kamu hindari. Bisa juga memilih untuk menghadapi emosimu secara langsung alih-alih menumpukannya atau lari darinya. Apapun itu, jadikan itu disengaja. Jadikan itu langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Latihan ini bukan tentang menjadi sembrono atau memaksakan diri untuk menanggung rasa sakit yang tidak perlu. Ini tentang memahami bahwa pertumbuhan sejati terletak di ruang tepat di luar zona nyamanmu. Setiap kali kamu memilih untuk menghadapi ketidaknyamanan, kamu sedang membangun otot ketahanan untuk pikiran dan tubuh. Pejuang tahu bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh. Itu adalah tempat di mana kekuatan dibentuk. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, memahami ini dengan baik. Ia percaya bahwa ketahanan, kemampuan untuk menahan kesulitan, adalah landasan pertumbuhan. Rintangan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Ini bukan sekadar kutipan. Ini adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk merangkul apa yang menantang kita karena justru tantangan-tantangan inilah yang membentuk karakter kita. Jadi, saat kamu menjalani minggu ini, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk melatih pikiranmu, mengeraskan semangatmu, dan menjadi lebih kuat. Ketidaknyamanan yang kamu hadapi bukan tanda untuk berhenti. Itu tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Setiap kali kamu merangkul ketidaknyamanan, kamu sedang membangun ketahanan yang akan membawamu melewati apapun yang dilemparkan hidup kepadamu. Di akhir minggu, kamu akan melihat kembali.
Tidak hanya pada hal-hal sulit yang telah kamu lakukan, tetapi pada pribadi yang telah kamu menjadi dalam prosesnya. Kekuatan ditempa dalam ketidaknyamanan. Mentalitas pejuang bukanlah sesuatu yang kamu bawa sejak lahir. Itu sesuatu yang kamu bangun satu langkah pada satu waktu. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan menemukan dirimu lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Mengetahui bahwa kamu mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang pernah kamu bayangkan. 3. Disiplin melalui latihan harian. Kita semua pernah ada di sana, bermimpi besar, menetapkan tujuan tinggi, dan membayangkan hasil luar biasa yang ingin kita capai. Kita bersemangat, siap untuk terjun dan membuat perubahan. Tapi, kemudian kenyataan pahit menghampiri. Hasil tidak terjadi seketika. Gagasan tentang transformasi instan menjadi hebat dalam sesuatu secara tiba-tiba, terasa menggoda, tapi jauh dari realistis. Kita ingin melewatkan perjuangan dan langsung sampai di akhir, tempat kesuksesan menanti. Namun, menghadapi kenyataan berarti menyadari bahwa kesuksesan tidak datang dari jalan pintas. Itu datang dari usaha harian yang konsisten, dari disiplin untuk terus muncul meski kamu tidak merasa ingin melakukannya. Disiplin adalah kunci yang membuka semua potensi yang selama ini kamu harapkan untuk digali. Saya beri contoh. Pikirkan seseorang yang tampak berbakat alami dalam sesuatu, mungkin mereka musisi, atlet, atau penulis. Mudah untuk berasumsi bahwa mereka terlahir dengan bakat itu. Tapi, kenyataannya, bakat hanya membawa kamu sejauh itu. Perbedaan sebenarnya antara mereka yang berhasil dan yang tidak adalah komitmen pada latihan yang konsisten. Saya ingat mendengar tentang seorang musisi yang jauh dari yang paling berbakat di kelasnya. Dia tidak memiliki kemudahan alami yang tampaknya dimiliki orang lain. Tapi, yang dia miliki adalah disiplin. Dia berlatih tanpa henti setiap hari. Seiring waktu, komitmennya mengubah apa yang tampak seperti tantangan yang tak teratasi menjadi sesuatu yang alami. Kebenarannya adalah disiplin mengalahkan bakat setiap saat. Itu adalah otot yang mengubah potensi mentah menjadi hasil. Untuk 7 hari ke depan, saya tantang kamu untuk memilih satu area dalam hidupmu. Entah itu keterampilan yang ingin kamu kembangkan, tujuan kebugaran yang ingin kamu capai, atau kebiasaan pribadi yang ingin kamu perkuat, dan latih itu setiap hari. Entah itu 10 menit atau 1 jam, jadikan itu bagian tak tergoyahkan dari rutinitasmu. Ini bukan tentang melakukannya dengan sempurna. Ini tentang muncul dan melakukan pekerjaan, bahkan ketika kamu tidak merasa ingin. Selama seminggu, kamu akan mulai melihat efek berlipat dari usahamu. Tindakan kecil yang diulang secara konsisten mulai bertambah. Apa yang awalnya tampak seperti usaha lambat dan tidak signifikan akan membesar menjadi sesuatu yang kuat. Kamu akan mulai melihat peningkatan dalam keterampilanmu, fokusmu, dan kepercayaan dirimu. Itulah keindahan disiplin. Itu tidak membutuhkan kesempurnaan, hanya ketekunan. Tapi, disiplin bukan hanya tentang mencapai hasil eksternal. Ini tentang membangun karakter. Setiap kali kamu memilih untuk berlatih, kamu tidak hanya menjadi lebih baik dalam keterampilan yang kamu pilih. Kamu tumbuh sebagai pribadi. Kamu mengajarkan dirimu nilai kekuatan, kekuatan konsistensi, dan kekuatan yang datang dari mendorong melalui hambatan. Ini adalah pengingat bahwa pertumbuhan adalah proses, dan kesempurnaan adalah ilusi. Kamu tidak perlu sempurna untuk berkembang. Kamu tidak perlu melakukannya dengan benar setiap kali. Yang penting adalah kamu muncul lagi, dan percaya bahwa setiap sesi latihan adalah langkah lebih dekat menuju penguasaan. Disiplin bukan tentang menjadi yang terbaik sekarang. Ini tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dan ketika kamu mengambil pendekatan ini, hasil akan mengikuti secara alami dan mantap. Jadi, lepaskan ekspektasi kesuksesan instan dan rangkul prosesnya. Hasil tidak bisa dihindari ketika kamu berkomitmen pada pekerjaan. Disiplin, bagaimanapun juga, adalah jembatan antara tempat kamu berada sekarang dan tempat yang ingin kamu tuju. 4. Atur ruangmu untuk kejelasan dan produktivitas yang lebih baik. Kekacauan punya cara untuk merayap masuk ke dalam hidup kita, bukan? Entah itu tumpukan kertas di meja, kotak masuk email yang kacau, atau pikiran yang tidak bisa fokus lebih dari beberapa menit, kekacauan itu bertambah. Awalnya, itu tampak tidak berbahaya, hanya satu hal lagi untuk ditangani nanti. Tapi, seiring waktu, kekacauan mulai membebani kita. Itu mengalihkan perhatian.
membuat sulit untuk berpikir jernih, dan menguras energi kita. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Semakin berantakan segalanya, semakin kewalahan kamu rasakan. Pikiranmu mencerminkan kekacauan di sekitarmu, terus-menerus terganggu dan berkabut, membuat fokus dan produktivitas semakin sulit. Ini seperti kekacauan fisik, di luar mencerminkan keadaan internal yang tidak teratur. Jadi, bagaimana kita bisa lepas dari perasaan kewalahan yang konstan ini? Kuncinya terletak pada mengatur lingkunganmu. Tindakan sederhana membersihkan kekacauan bisa melakukan keajaiban untuk kejelasan mentalmu. Ketika ruangmu bersih, segalanya menjadi lebih mudah. Kamu bisa menemukan apa yang kamu butuhkan dengan cepat, pikiranmu terasa kurang kacau, dan energi di ruangan itu berubah. Ruang yang rapi menciptakan ruang untuk berpikir lebih baik. Bukan kebetulan bahwa ketika kita merasa produktif, lingkungan kita cenderung lebih teratur. Ruang yang terjaga dengan baik bukan hanya tentang penampilan. Ini tentang fungsi. Ini tentang mengurangi gangguan sehingga pikiranmu bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Mengatur lingkunganmu bukan hanya tentang menciptakan ruang yang estetis. Ini tentang memberi dirimu kejelasan mental untuk berpikir lebih jernih, bekerja dengan fokus, dan hidup dengan niat. Saya ingin menantangmu minggu ini untuk menghabiskan hanya 10 menit sehari untuk merapikan atau mengatur satu ruang dalam hidupmu. Mungkin mulai dengan mejamu, bersihkan kertas-kertas, atur filmmu, dan berikan dirimu ruang kerja yang bersih. Atau, tangani ruang digitalmu, sortir emailmu, hapus file yang tidak lagi kamu butuhkan, dan atur folder digitalmu. Pilih satu area kecil setiap hari, dan saat kamu merapikan, perhatikan bagaimana itu membuatmu merasa. Awalnya, itu mungkin terasa seperti usaha kecil yang tidak signifikan, tapi saat kamu melanjutkan kebiasaan ini setiap hari, kamu akan mulai melihat dampak kumulatifnya. Setiap tindakan kecil merapikan menciptakan lebih banyak ruang untuk fokus, kreativitas, dan produktivitas. Ini adalah efek berlipat dari menciptakan lingkungan di mana kejelasan bisa berkembang. Saat kamu membersihkan kekacauan fisik, luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan bagaimana itu memengaruhi keadaan mentalmu. Ruang yang bersih tidak hanya membantu kamu lebih produktif, itu membantu kamu berpikir lebih jernih. Ini menciptakan ruang mental untuk fokus pada apa yang penting. Seperti merapikan sebuah ruangan membuatnya lebih mudah untuk menemukan apa yang kamu butuhkan. Mengatur pikiran dan prioritasmu menjadi jauh lebih mudah ketika lingkunganmu bersih dan disengaja. Ketika kamu membuat ruang di lingkunganmu, kamu juga membuat ruang di pikiranmu. Semakin sedikit kekacauan di lingkunganmu, semakin banyak ruang yang kamu miliki untuk fokus pada tujuan, passion, dan pertumbuhanmu. Jadi, ambil langkah pertama, mulai dengan satu area hari ini. Kemenangan kecil akan bertambah, dan segera kamu akan menyadari bahwa dengan mengatur ruangmu, kamu juga telah mengatur pikiranmu. Lingkungan yang bersih bukan hanya tentang keteraturan eksternal. Ini tentang menciptakan kejelasan mental yang mengarah pada produktivitas sejati dan ketenangan pikiran. 5. Olahraga untuk meningkatkan tubuh dan pikiran. Kita semua pernah mengalaminya. Keanggotaan game, rutinitas olahraga, motivasi yang datang dan pergi dengan cepat. Awalnya, kita bertekad untuk menjadikan kebugaran sebagai prioritas. Kita menetapkan tujuan, membeli peralatan, dan memulai dengan kuat. Tapi, di suatu titik, itu mulai terasa seperti tugas. Motivasi memudar, dan berolahraga terasa seperti sesuatu yang harus kita lakukan, bukan yang kita inginkan. Mudah terjebak dalam siklus hanya sekadar menyelesaikan tugas, tapi kita tahu dalam hati bahwa itu tidak berhasil. Olahraga mulai terasa seperti beban, bukan hadiah. Jadi, bagaimana jika kita bisa mengubahnya? Bagaimana jika kita bisa melihat olahraga bukan hanya sebagai kewajiban fisik, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan tidak hanya tubuh kita, tapi juga pikiran kita? Olahraga jauh lebih dari sekadar cara untuk tetap bugar. Ini adalah alat ampuh untuk kesejahteraan mental dan emosional. Ketika kamu menggerakkan tubuhmu, kamu tidak hanya membakar kalori dan membangun kekuatan. Kamu meningkatkan suasana hatimu, mengurangi stres, dan menajamkan pikiranmu. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara teratur meningkatkan fungsi otak, memperbaiki memori, dan membantu regulasi emosi. Ini seperti tombol reset untuk pikiranmu. Endorfin yang dilepaskan selama olahraga dapat mengangkat suasana hatimu, menenangkan sarafmu,
dan meningkatkan fokus serta kejelasanmu. Olahraga bukan hanya tentang penampilan yang lebih baik. Ini tentang merasa lebih baik, baik di dalam maupun di luar. Ini adalah koneksi yang sering diabaikan banyak orang. Tapi ketika kamu mulai merasakannya sendiri, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sebuah sesi olahraga bisa menjadi reset yang dibutuhkan pikiranmu untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan fokus. Untuk minggu depan, berkomitmenlah untuk memulai dengan hanya 10 menit olahraga setiap hari. Jaga agar tetap sederhana dan dapat dicapai. Konsistensi lebih penting daripada intensitas saat ini. Mungkin kamu mulai dengan jalan cepat, beberapa latihan beban tubuh seperti push-up atau squat, atau bahkan sesi yoga singkat. Tujuannya bukan untuk mendorong batasmu sejak awal, melainkan untuk muncul setiap hari dan menggerakkan tubuhmu, meski hanya sebentar. Saat kamu membangun kebiasaan ini, cobalah untuk memvariasikannya agar tidak monoton. Coba gaya latihan baru, jelajahi aktivitas berbeda, atau tantang dirimu dengan cara baru. Kuncinya di sini adalah konsistensi. Jangan khawatir tentang membuatnya sempurna. Cukup berkomitmen untuk melakukannya setiap hari. Seiring waktu, 10 menit itu akan terasa kurang seperti tugas dan lebih seperti bagian vital dari rutinitasmu. Saat kamu terus berolahraga, pikirkan tentang gambaran yang lebih besar. Setiap kali kamu mendorong dirimu secara fisik, kamu juga mendorong dirimu secara mental dan emosional. Olahraga membangun ketahanan. Ini bukan hanya tentang daya tahan fisik. Ini tentang belajar bagaimana mendorong melalui ketidaknyamanan, muncul meski kamu tidak merasa ingin, dan tumbuh melalui tantangan. Momen ketika kamu merasa tidak bisa melangkah lebih jauh, entah itu saat berlari, mengangkat beban, atau melakukan peregangan, bisa mengajarkan lebih banyak tentang dirimu daripada tugas lain. Ketangguhan mental yang kamu kembangkan dalam momen-momen ini terbawa ke area lain dalam hidupmu. Kamu belajar bahwa kamu bisa menangani lebih dari yang kamu pikirkan. Kamu belajar untuk menerima ketidaknyamanan, mengetahui bahwa itu sementara dan bahwa pertumbuhan sering datang dari mendorong melampaui apa yang kamu pikir adalah batasmu. Jadi, saat kamu berkomitmen pada latihan harian ini, ingatlah bahwa kamu tidak hanya melatih tubuhmu, kamu sedang memperkuat pikiran, emosi, dan ketahananmu. Olahraga bukan hanya fisik. Ini adalah alat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu muncul untuk tubuhmu, kamu juga muncul untuk pertumbuhan mental dan emosionalmu. Penutup, saat kita merefleksikan minggu yang telah berlalu, mudah untuk melihat bahwa tindakan kecil yang disengaja bertambah dengan cara yang tidak selalu kita sadari pada awalnya. Entah itu mendedikasikan beberapa menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru, merangkul ketidaknyamanan untuk membangun ketahanan, berkomitmen pada latihan harian, mengatur ruangmu untuk kejelasan, atau memasukkan olahraga untuk memperkuat tubuh dan pikiran. Setiap kebiasaan ini telah meletakkan dasar untuk sesuatu yang lebih besar. Pesan utama di sini sederhana. 7 hari, meski singkat, lebih dari cukup untuk memulai pergerakan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan, bukan akhir. Kebiasaan kecil ini seperti benih yang, dengan konsistensi, akan tumbuh menjadi sesuatu yang berarti dan mengubah hidup. Tapi, jangan berhenti di sini. Saat kamu terus mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam rutinitasmu, kamu akan mulai melihat tidak hanya perubahan di dunia eksternal di sekitarmu, tetapi juga perubahan internal. Setiap hari kamu muncul untuk dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk berlatih disiplin, mendorong melalui ketidaknyamanan, atau membuat ruang untuk pertumbuhan, kamu sedang menciptakan momentum. Keindahan momentum adalah, begitu itu bergerak, menjadi lebih mudah untuk terus melangkah. Setiap langkah maju membangun langkah sebelumnya, menciptakan efek riak perubahan. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau mengharapkan hasil instan. Ini tentang berkomitmen pada proses, percaya bahwa setiap tindakan kecil bertambah seiring waktu, mengarah pada transformasi yang langgeng. Perubahan, seperti yang kita tahu, jarang terjadi seketika, dan tentu saja tidak selalu linear. Tapi, setiap hari kamu berusaha, kamu sedang berkuat fondasi untuk versi dirimu yang lebih baik. Kerja yang kamu lakukan sekarang adalah yang akan membuahkan hasil di masa depan. Jadi, teruskan. Ingat, jalan menuju transformasi itu bertahap, dan itu sepadan. Ini bukan tentang mencapai tujuan akhir. Ini tentang perjalanan berkelanjutan dari pertumbuhan, ketahanan, dan penemuan diri.
Jika kamu menemukan kebiasaan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Kebiasaan mana yang paling membuatmu bersemangat untuk dilanjutkan? Perubahan lain apa yang sedang kamu kerjakan dalam hidupmu? Mari kita lanjutkan percakapan ini dan bangun momentum bersama. Ini untuk pertumbuhanmu yang berkelanjutan.